Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman sudah kenal saya ya. Belum. Baik, kita perkenalan lagi. Perkenalkan, nama Ibu Dian Medianti, bisa dipanggil Ibu Dian. Halo Bu Dian. Ya, halo. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk tema kita pada siang hari ini adalah personal branding. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu personal branding? Tahu. Apa? Personal branding. Yang tahu boleh tunjuk tangan. Personal branding. Siapa nih tadi yang sudah bilang tahu boleh tunjuk tangan, nanti ibu kasih hadiah. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Kamu namanya siapa? Saya. Ya. Alexander. Ini serius ya, namanya tahu. Nando. Menurut kamu personal branding itu apa? Apa? Tahu. Saya tahu. Kamu namanya siapa? Ausila. Ausila. Kayak proses mengelola reputasi di mata publik. Pokoknya personal branding tuh kayak intinya biar kita tuh dilihat di mata publik bagus, punya branding bagus kayak gitu. Nah, Kenaikan bagus, ada yang reputasi. lain? Siapa nih yang tahu? Ibu kasih hadiah loh. Ya, kamu namanya siapa? Oksun. Yang serius. Gampang. Gampang. Menunjukkan kualitas diri sendiri. Nomor absen berapa? 30 Bu. Ya, Pak. Menunjukkan kualitas diri sendiri kepada orang banyak orang lain. Ya, bagus. Udah? Udah. Cuma 2 orang? Ya. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi personal branding itu adalah suatu proses membangun, menunjukkan, dan mengelola diri sendiri secara sadar dan konsisten agar dilihat oleh orang lain sesuai karakter. Nah, apa namanya? Jadi personal branding itu dengan kata lain adalah strategi untuk membuat orang lain melihat kamu sebagaimana ingin kalian dilihat. Jadi personal branding dan pencitraan itu beda ya teman-teman. Personal branding itu sikap kalian ketika konsisten untuk membangun suatu hal yang positif. Karena pencitraan itu kan ketika dilihat oleh orang lain saja. Sedangkan personal branding itu adalah konsisten kalian dilihat orang lain maupun tidak dari awal sampai akhir. Berikutnya itu adalah pentingnya membangun personal branding bagi siswa SMA. Yang pertama itu adalah membantu dikenal secara positif oleh guru, teman, dan lingkungan. Pastinya kan ketika teman-teman sudah mempunyai personal branding yang bagus, teman-teman kan akan dikenali oleh orang lain ya pastinya. Karena personal branding itu bisa untuk membentuk teman-teman di sini dalam menciptakan karir kalian yang bagus. Karir itu bukan dalam ketika nantinya teman-teman ingin melanjutkan kuliah, tetapi ketika nantinya teman-teman ingin bekerja juga. Dan yang kedua adalah mendukung persiapan karir dan kuliah yang meliputi portofolio, wawancara, dan organisasi. Yang tadi Ibu jelaskan itu personal branding itu ya penting untuk persiapan karir dan kuliah yang meliputi portofolio. Nantinya ketika kalian sudah mempunyai personal branding yang bagus, ketika kalian diwawancara untuk memasuki kuliah atau dunia kerja, pastinya teman-teman akan sekelibat dikenal oleh orang melalui personal branding kalian itu sendiri. Karena kan ketika kalian diwawancara, apa sih kelebihan kalian,
apa sih keunikan kalian yang membedakan dari orang lain? Karena kan pastinya nanti ketika kalian sudah mempersiapkan karir, kuliah ataupun pekerjaan itu, atasan kalian itu pastinya akan menanyai apa sih kelebihan kalian, apa sih kelebihan kalian dan apa sih keunikan kalian yang membedakan dari orang lain. Dan yang ketiga itu ada menumbuhkan percaya diri dan motivasi belajar. Siapa nih di sini yang motivasi belajarnya itu rendah? Boleh tunjuk tangan, teman-teman? Nah, jadi itu ya teman-teman, motivasi belajar teman-teman di sini itu termasuk tinggi. Yes. Jadi kalian kan tidak boleh males-malesan ya ketika sekolah. Nah, dan yang berikutnya itu menumbuhkan percaya diri. Pastinya ketika kalian sudah bisa membackup kalian sendiri, kalian sudah mempunyai personal branding yang bagus, pastinya kalian akan lebih percaya diri untuk tampil di depan umum maupun tidak. Karena personal branding itu sendiri sangat mempengaruhi kepercayaan diri kalian. Pastinya kan kalian kesini nantinya ketika lulus ataupun sekarang ini deh, pasti kan merasa minder karena kalian merasa tidak pernah kelebihan ataupun keunikan tersendiri. Kan itu kan juga termasuk untuk apa ya namanya, menunjang kalian nantinya untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Dan yang keempat ada membangun reputasi di media sosial. Nah, pastinya personal branding itu bisa membackup teman-teman di media sosial. Misalnya, kan teman-teman di sini kan mempunyai idola ya, entah itu gamers, YouTuber, ataupun musisi. Kalian kan belum pernah ketemu dengan orang itu ya, tapi kan kalian sudah merasa kenal, sudah merasa kayak oh orang ini ternyata mempunyai pribadi yang baik, oh orang ini mempunyai suatu citra yang tidak memiliki jejak hitam digital yang buruk. Karena itu kan juga termasuk personal branding. Personal branding apa? Personal branding di dalam media sosial. Dan yang berikutnya ada unsur-unsur dari personal branding itu sendiri. Yang pertama itu adalah kepribadian. Karakter atau sifat khas yang melekat pada diri seperti disiplin, ramah, dan kreatif. Contohnya, YouTuber. YouTuber kan tidak harus lulusan SMA ya teman-teman. Ada yang nggak lulus sekolah, ada yang sarjana. Tapi kan dia mempunyai kreatif, dia mempunyai kepribadian yang bagus. Pastinya kan itu bagus untuk menunjang personal branding. Nah, karakter itu juga penting teman-teman, karena percuma kalau kalian mempunyai personal branding yang bagus, bisa dibilang pencitraan ya, yang tadi Ibu bilang, tapi kalian tidak mempunyai karakter yang bagus. Sekarang Ibu tanya, kalian lebih memilih mempunyai pacar cantik tapi tidak mempunyai karakter yang bagus, atau karakter bagus tapi jelek? Cantik, kamu yang cantik. Misal kamu sebagai laki-laki, kamu pindah-pindah. Gimana menurut kamu? Karakter yang cantik. Pastinya kan kamu juga harus punya personal branding yang bagus. Betul, kayak gitu betul. Kekuatan dan keahlian, pastinya kan kemampuan yang kamu miliki atau kuasai menjadi keunggulan. Seperti public speaking, kan teman sekelas kalian di sini ada yang punya public speaking yang bagus ya. Pacar ini bu. Kemarin kayaknya Ibu tahunya cewek deh. Cowok bu. Ibu. Mana? Bisa nanti ya kita bermain peran untuk yang mempunyai public speaking ya. Nah, public speaking itu pasti kalian sudah tahu kan apa itu? Tahu. Siapa yang tahu nanti Bu kasih hadiah? Saya bu. Kamu apa? Berapa bu? Kamu namanya siapa? Surya. Surya. Ya.
Kita ketemu lagi ya saudara. Apa? Waktu speaking pengetahuan saya itu sering berbicara di panggung. Seni berbicara. Kok bisa bilang seni? Pasti kan seni itu kan ada mempunyai sesuatu hal yang khas. Apa itu? Karakter. Tadi kita bicara public speaking ya teman-teman. Berikan tepuk tangan dulu toh. Jawaban dari teman kalian. Nah, public speaking itu maksudnya kemampuan berbicara di depan umum yang apa namanya sudah mempunyai kayak khas gitu ya. Khasnya apa? Bisa mengimprovisasi kata-katanya, tidak kata-kata yang baku saja. Nah, dan yang ketiga itu adalah nilai diri atau apa ini? Prinsip diri. Nah, prinsip moral dan etika yang kamu pegang seperti jujur, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Pastinya ketika teman-teman nantinya membentuk personal branding, kalian harus memikirkan 3 aspek penting ini ya teman-teman. Dan yang prinsip moral dan etika itu harus kalian pegang karena ketika kalian membangun personal branding pastinya kan tidak hanya bisa menunjang kepercayaan diri kalian ataupun karir kalian, karena itu kan juga bisa untuk bermanfaat bagi kalian nantinya. Dan itu pun teman-teman harus memikirkan etika. Pastikan etika kan perilaku yang sopan ya teman-teman, yang santun sesuai dengan norma. Kalian kan sudah tahu kan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika yang baik. Dan berikutnya ada jenis-jenis personal branding. Yang pertama itu adalah personal branding akademik yang meliputi rajin, cerdas, berprestasi, dan nilai. Siapa di sini yang nilainya bagus? Siapa? Kalau nilainya berapa? Matematika 100 Matematika umumnya 100 Bu. Yang benar. Iya. Kalau kamu? Kalau aku di bawah rata-rata Bu. Di bawah rata-rata. Yang benar. Dan yang kedua itu adalah personal branding kreativitas. Hasilnya meliputi desain, seni, ataupun musik. Nah, yang tadi Bu jelaskan, YouTuber itu juga termasuk personal branding kreativitas. Dan yang ketiga itu ada personal branding kepemimpinan yang meliputi ketua kelas, OSIS, ataupun panitia ekip. Nah, di sini ada ikut OSIS. Pacar keluar itu dia Bu. Harus kan untuk teman-teman. Enggak, saya ekipnya. Kalau udah nakal Bu, tapi kan bukan ekspresi pacar. Branding kepemimpinan kan ada ketua kelas, OSIS, dan panitia ekip. Ketua kelas di sini siapa? Jeki. Mana yang sering kerja teman-teman? Siapa? Kamu ketika membackup teman-teman ini, merawat teman-teman ini, kamu merasa kesulitan nggak? Nah, ketika kamu menangani teman-teman di sini yang sepertinya itu ya sedikit unik. Nah, gimana cara kamu berarti agak tertib kamu. Nah, cara menertibkan teman kamu yang tidak tertib ini seperti apa? Menegurnya atau membiarkannya sampai ibu yang menegur? Menegurnya. Soalnya tadi kamu sudah ditegur sama Ihsan belum? Berarti bagaimana nih teman-teman? Kepemimpinannya bagaimana nih?
Wah, lebih banget tuh. Kita akan bermain peran. Tadi ada yang ibu itu ya, yang public speaking-nya bagus siapa tadi? Masuk ke depan. Sama satu lagi cowok atau cewek nih? Siapa nih? Mau inisiatif atau ibu tunjuk? Tunjuk. Yang cowok mana maju dulu toh? Nanti kamu ini ada depan mata loh. Namanya siapa? Berikan tepuk tangan dulu Fajar. Dan yang cewek itu ya, gimana kalau Aulia Ica Wanda? Ayo toh, nanti dapat hadiah tuh ini. Kenapa nggak bisa? Nanti sama ibu bertiga. Gimana nih temennya? Mau tetap atau ganti? Ya udah kamu. Kok gitu toh? Ya mau. Ya mau toh. Kan ini ada hadiahnya loh. Ya udah daripada kemarin udah bosan ibu. Ya Amel mau. Sekar Juwita yang nyuruh. Mana? Gak apa-apa yuk. Gak apa-apa. Kita main peran bertiga. Kamu, ibu, sama tadi kamu sama. Nanti kalau nggak mau ini nggak istirahat loh. Ya kan nanti kan ini rapat. Nah kalau rapatnya mau udah sampai selesai. Bisa sini. Aku sini kok. Nah kan saya sama dua teman saya di sini. Silakan lihat nanti yang guyon sendiri silakan masuk ke depan memperagakan. Kita akan bermain peran personal branding kreativitas. Nah, kamu Iqbal di sini berperan sebagai YouTuber ya teman-teman. YouTuber terkenal seperti Atta Halilintar ya. Nah, dan saya di sini sebagai apa ya? Fansnya Iqbal dan yang Sekar ini sebagai bisa dibilang netizen ya teman-teman. Nah, nanti ibu ini sama kamu Sekar ceritanya ini wawancara sama kita. Ini anggap aja reporter. Kecut. Nah, aku kan membahas konten apa namanya kayak atraksi yang suka kayak lompat-lompat di negeri itu kamu tahu gak? Kali Jawa ya. Nah, ya sini ibu kan. Nah di
Rintangan. Bohong itu bohong. Bohong itu bohong. Ya, pencitraan. Nah, pencitraan. Baik teman-teman, kan ini kan sudah bermain peran ya. Teman-teman di sini bisa untuk menyimpulkan dari peran ini dari bermain peran kita bertiga ini. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya. Iya. Nanti yang masuk 1, 2, 3 ke depan ya. Kesimpulannya Yang bisa bertangan satu-satu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada naik tapi masih salah Bu. Kamu namanya siapa? Jangan dilakukan. Kesimpulannya apa? Kadang naik tapi masih salah di mata orang. Ya jujur. Hernando, gimana kesimpulannya? Ini kita bertiga ini strateginya apa nih? Iqbal ini personal brandingnya apa? Nah, apa teman-teman kesimpulannya? Kamu, Aci, kesimpulannya gimana ini? Masih bohong tuh. Ya, maksudnya ini tuh personal brandingnya apa gitu loh di antara ya benar, berarti kan personal brandingnya itu ya kreativitas ya gitu ya. Nah, teman-teman silakan duduk kembali, terima kasih. Dan di sini kan ada soal KBD. Ini soalnya versi 3. Teman-teman silahkan dikerjakan di kertas sobekan. Hadiahnya nanti ya. Silahkan dikerjakan dulu. Iya, ini dikerjakan dulu ya. Bisa itu apa namanya satu nanti bisa dikirim ke kelas. HP HP-nya dibuat lihat soal. Nantinya bila teman-teman di sini HP-nya dibuat lihat yang lain. Jadi juga itu ambil waktu kasih ke Bu Asri. Mungkin nanti kalian yang sudah setelah lulusan. Terus kita main HP-nya gimana? Nah kan jadi prioritas Mungkin aja. Nah terus kita gimana? Tugas atau online. Ya teman-teman, yang nggak berangkat siapa? Laki semua. Siapa? Yosita sama Devina. Bu, di tulisannya enggak? Gak usah, gak apa-apa. Yosita sama siapa tadi? Devina.
juga apa nanti? Bu, nomor 3 apa, Bu? Mati, Bu. Loh, soalnya mana, Bu? Bentar dulu, belum soal. Mati, Bu. Bu, kalau sudah selesai dimanain, Bu? Bu, saya sudah selesai, Bu. Misu. Ya, Bu. Bu, saya sudah, Bu. Harus satu orang. Gak mau. Teman-teman
akhiri. Terima